Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke nih, aku suka banget ini teman-teman kompak banget ya jawab salamnya. Tapi mungkin sebelum mulai kita main game lagi ya. Tapi ini gamenya bukan nyanyi-nyanyi kayak tadi. Jadi misalkan aku bilang, kan kalian pernah gak main game sarcil? Belum tahu ya? Nah, jadi nanti aku bilang sarcil. Nah, aku nanti tunjuk random nih adik-adik semua. Nanti siapa yang aku tunjuk, misalkan kata terakhir yang aku ucapin adalah sar. Nah, berarti adik-adik kayak gini. Sar itu maksudnya besar, tapi kita kebalikannya. Cil itu maksudnya kecil, jadi kita kebalikannya. Nanti kalau aku yang kata terakhir bilang cil, berarti gini ya. Nah, ya kayak gitu. Kita coba contoh dulu ya. Sarcil. Iya kayak gini. Nah, nanti kayak gini ya. Kalau aku bilang cil, berarti gini. Kalau sar berarti yang kecil. Gitu ya. Emang agak susah dimengerti, maklum wanita. Ya. Oke, sarcil. Ya udah ya. Ini untuk membantu fokus adik-adik aja ya. Semoga habis ini adik-adik fokus lagi, walaupun kita 3 materi sekaligus ya. Tapi nggak bosen kan? Alhamdulillah. Di sini topik selanjutnya adalah tentang cita-cita. Nah, kira-kira adik-adik tahu nih? Tahu nggak cita-cita itu apa? Apa tuh? Ada yang mau bantu jawab? Angkat tangan aja, nggak apa-apa. Cita-cita itu, kalau nggak contohnya aja deh. Contohnya cita-cita itu kayak gimana gitu? Ya betul, tentang impian ya. Impian kita. Jadi kita masing-masing dari kita kan pasti punya mimpi ya, ya kan? Sebentar, mati nih. Nah, cita-cita itu adalah impian yang ingin kita capai. Nah, itu tuh bisa dimulai dari sekolah, dari sekarang nih. Dari sekarang kalau adik-adik udah punya cita-cita itu bagus. Dan hubungannya sama kesehatan mental tadi apa sih? Jadi, kalau mental kita sehat, kalau kita terus rajin belajar, pasti kita juga akan lebih mudah untuk menggapai cita-cita kita. Karena tadi yang udah dijelasin sama Kak Fistika, tadi kan kalau kesehatan mental kita down, kita sedih, kita itu kan pasti berpengaruh kepada fisik kita. Misal kita jadi gampang sakit. Kalau kita gampang sakit, gimana kita mau ke sekolah? Kalau kita nggak sekolah, nanti kita juga susah untuk menggapai cita-cita kita, gitu kan? Nah, sekarang aku mau tanya nih, teman-teman di sini kira-kira cita-citanya mau jadi apa ya? CEO, iya ini CEO muda gitu. Terus apa lagi nih? Biasanya kalau aku tanya-tanya ke anak-anak, kalian gen apa ya? Gen alpha ya? Gen alpha itu biasanya jawabannya kayak gini. Aku mau jadi gamers, aku mau jadi YouTuber. Padahal kalau aku aku Gen Z. Itu tuh biasanya kalau ditanya cita-citanya jadi guru, jadi tentara gitu misal. Jadi jadi dokter ya, pasti kayak gitu. Tapi kalau sekarang itu pekerjaan mungkin udah mulai minatnya udah mulai berubah gitu. Kira-kira kalau adik-adik di SD Balikerto ini cita-citanya mau jadi apa? Apa? CEO, astronot, keren. Terus apa lagi? Apa? Pemain bola. Terus ada yang mau jadi gamers, YouTuber gitu? YouTuber.
Kalau adek mau jadi apa? Jadi guru, nah? Jadi guru juga. Terus apa ya? Jadi konten kreator, mungkin mau bikin video vlog. Halo guys, kayak gitu. Nah, jadi contoh cita-cita di daerah kita itu kan tadi ada di sekolah ini ya pasti ada bu guru, ada pak guru, terus ada mungkin teman-teman pernah ketemu sama pak tentara, pak polisi, sama ya damkar, sama atlet, sama pilot. Nah, mereka semua itu berawal dari anak kecil yang mempunyai mimpi. Seperti kalian sekarang. Jadi, kalian kan mempunyai mimpi itu. Jadi, gimana cara kalian untuk menggapai mimpi kalian itu? Salah satu cara untuk menggapai cita-cita kita adalah dengan bersekolah. Nah, ada yang tahu nggak kalau di Indonesia itu sekarang ada program wajib belajar berapa tahun? Tahu nggak? Jadi di Indonesia itu ada program wajib belajar 12 tahun. 12 tahun itu 6 tahun SD, 3 tahun SMP, dan 3 tahun SMA. Nah, sekolah, kalian kalau ke sekolah itu tujuannya mau ngapain sih? Belajar. Terus mungkin ada yang tujuannya mau jajan. Teman-teman, belajarnya belajar apa biasanya? Belajar bahasa Indonesia. Belajar. Tapi mungkin teman-teman yang banyak gak disadarin itu adalah belajar tentang kedisiplinan. Tuh, maaf ya agak terbelit-belit. Kedisiplinan dan juga bertanggung jawab. Contohnya apa coba? Disiplin di sekolah. Contohnya apa? Apa? Ya, memakai pakaian yang rapi. Datang ke sekolah jam berapa biasanya? Jam 7. Kalau lebih dari jam 7 biasanya diapain? Nggak diapa-apain. Tapi teman-teman kan pasti juga teman-teman kan pasti biasanya juga tetap jam 7 kan? Maksudnya teman-teman juga belajar disiplin tepat waktu jam 7 gitu kan. Kalau enggak pasti rasanya malu enggak sih? Datang ke sekolah tapi guru udah ngejelasin di depan kayak gitu. Pasti malu kan? Nah, jadi di sekolah itu kita perlu kedisiplinan, ya ampun, untuk menggapai cita-cita. Nah, kalau menurut teman-teman, apa orang sukses itu perlu untuk sekolah? Kenapa atuh? Ya, kita ambil contoh nih, kayak dokter. Dokter itu sekolahnya itu 10 tahun sendiri loh sebelum jadi dokter. Kayak setelah lulus SMA, mereka itu belajar selama itu demi mendapat gelar dokter. Nah, untuk teman-teman yang ada di sini guru itu juga perlu pelatihan khusus yang kayak pendidikan khusus namanya keguruan. Nah, itu di situ kita juga sekolah lagi. Jadi semua misal cita-cita kalian itu menjadi dokter, guru, polisi, tentara, itu semuanya membutuhkan sekolah dan membutuhkan kedisiplinan. Gitu. Terus tantangannya apa sih? Tantangan untuk menggapai cita-cita kita itu? Ada yang tahu nggak? Tantangan yang ini nih, yang paling berat mungkin. Kalau di rumah, ada yang udah punya HP kan? Punya HP. Nah, itu adalah tantangan kita sebenarnya. Coba nih, siapa yang sering dibilangin sama orang tuanya kayak HP terus kayak gitu. HP terus, rasinau gitu. Kan karena itu sebenarnya orang tua kita mengingatkan kita agar kita tuh nggak main HP, kita biar belajar gitu loh.
Terus siapa nih yang sering main game online tapi nggak tahu waktu? Main FF, main Roblox. Ini kayaknya ini banyak ya. Banyak yang senyum-senyum gitu deh. Kalau yang cewek-cewek ini biasanya main game apa? Apa? Hah? Oh, FF juga. Oh, main FF. Main FF, Roblox, terus apa lagi ya? Stumble Guys. Ya kan? Terus banyak juga tantangannya yang lain yaitu scroll TikTok. Nah, ayo siapa yang sering scroll TikTok terus dimarahin ibunya? Itu banyak. Nah, itu adalah tantangannya. Jadi kita tuh susah kan ya, memang susah untuk menghindari scroll TikTok. Iya kan? Kayak kita kalau main HP gitu, terus kita buka TikTok dari jam 2 sore gitu misal, tiba-tiba udah jam 4, kayak gak kerasa gitu loh, ya kan kalau main TikTok. Nah, hal-hal yang tadi itu membuat kita kadang lupa belajar, terus lupa ngerjain tugas, malah berangkat sekolah, dan yang paling penting dimarahin orang tua, ya kan? Ya, ini berdasarkan pengalaman pribadi juga sih. Terus ya, jadi kan teman-teman di sini udah bagus ya. Tadi semuanya itu punya cita-cita. Nah, tapi apa sih yang udah teman-teman lakukan dari sekarang itu untuk menggapai cita-cita dari teman-teman? Coba aku mau tanya, Mas ini deh adiknya. Apa yang udah kamu lakukan untuk menggapai cita-citamu? Tadi cita-citanya apa? Petani. Apa yang udah kamu lakukan? Kalau di sekolah? Loh, berarti kalau mau jadi petani ya kita harus belajar tentang pertanian ya kan? Jadi kita agar bisa mengembangkan lahan kita itu supaya bisa panen, bisa banyak gitu loh panenannya. Kalau yang lain nih biasanya apa? Siapa ya? Ayo Mbak. Apa Mbak? Biasanya kalau kamu di sekolah melakukan apa biar salah satu jalan untuk menuju ke cita-citamu? Tadi cita-citanya apa? Pengusaha. Kalau sekarang kalau pengusaha kan tuh berarti apa sifat yang harus dipunyai pengusaha? Pekerja keras. Ya, terus juga konsisten. Ya kan, kayak kalau kalau jualan ya jualan terus, pengusahanya pengennya pengusaha yang kayak gimana? Pengusaha apa? Maksudnya buka toko gitu atau iya buka toko kayak Alfamart gitu ya. Namanya siapa? Oh ya, jadi Vina Mart nanti. Ya kan? Terus berarti sekarang udah melakukan apa untuk menggapai cita-citanya? Belajar, betul. Karena mengurus sebuah perusahaan itu kan juga pasti membutuhkan ilmu. Terus apa lagi? Terus juga rajin berangkat sekolah itu bisa. Ya, udah konsisten dalam menjalani tugas sekolah. Terus juga harus pantang menyerah. Terus juga kalau yang pantang menyerah itu contohnya apa ya? Apa? Apa? Jadi kita kalau misal nih kalau anak-anak sekarang itu kebanyakan kalau kita apa ya? Kalau ketemu masalah dikit itu udah menyerah. Kayak ya ampun itu lemah sekali gitu. Jadi
Teman-teman coba deh bayangin 10 tahun lagi. Sekarang kira-kira teman-teman umurnya berapa ya? Rata-rata. 11, 12 gitu ya. 11, 12. Kok lucu ya? 10, 11. Oh ya, yang teman-teman tua nggak usah dianggap. Jadi itu 10 tahun lagi kira-kira 21 tahun. Kira-kira di usia 21 tahun tuh teman-teman udah bisa ngapain tuh? Udah kerja? Udah? Mungkin ada yang mau kuliah gitu? Kuliah. Ada yang kerja, ada yang kuliah. Nah, itu semua harus dimulai dari sekarang ya, teman-teman. Siapa sih yang pengen sukses? Itu yang nggak ngaco nggak pengen ya. Siapa yang mau membanggakan orang tua? Saya juga. Siapa yang pengen semua cita-citanya itu terwujud? Siapa yang pengen ini? Siapa yang siap rajin belajar mulai hari ini? Gimana? Katanya pengen sukses, belajar gak mau, pengennya instan toh itu. Iya. Kayaknya mak bedunduk kan ya. Pada tiba-tiba dulu. Oke, teman-teman sekian aja materi dari saya. Oh iya, mohon maaf tadi saya lupa ya. Namaku siapa ya? Aku belum kenalan. Namaku siapa ya? Kamu jangan kasih tahu. Ya betul, namaku Andin. Maaf ya tadi lupa kasih taunya saking excitednya mau berbincang-bincang dengan teman-teman nih.